Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala bi amruhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan, memurnikan niatan kita dalam berlalu hanya untuk Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas, dengan memurniakan niat-niatnya tadi hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau kita bisa mengikhlaskan selama kita, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang tiada tara dunia sampai di akhirat. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, maka hanya akan mendatang nikmat di dunia. Makanya Allah kita berlatih untuk mengikhlaskan amal dan semoga kita diberi keikhlasan dalam beramal. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kemarin tentang keutamaan Al-Quran. Karena utamanya itu maka kita diperintah untuk banyak-banyak membaca. Nabi sabdakan, iqra'ul Quran wahai umatku, wahai hambaku, bacalah Al-Quran. Bainahu yati yawam yamasabi anhi ashabihi. Karena bacaan Quran itu besok akan datang di hari kiamat, menjadi syafi'an, pensapaan, pembela, penolong, pembantu bagi akhirnya, bagi yang membacanya, bagi yang mengkajinya. Ketika orang itu berada di padang mahsyar, ya, apa-apa yang dulu di dunia diajikan sebagai suatu pembelaan, apakah hartanya, keluarganya, bapak ibunya, ya, itu sekarang sudah tidak bermanfaat. Bahkan mereka akan lari dari orang-orang yang dicintai. Nah, terus kemudian apa yang dapat dengan pada kita salah bacaan Al-Quran. Orang-orang yang ketika di dunia itu semakin banyak membaca Al-Quran, insya Allah akan semakin banyak syafaat yang akan kita dari Al-Quran. Nah, banyak sahabat tadi akan
menghadapi hari kiamat. Dan sebaliknya, maaf, kalau kita tidak baca Quran, baca cuma lepas Ramadan, Ramadan tanggal selalu wis kata mata kata mikir wis ra maca. Ya, ayo baca monggo dilanjut. Ya bulan Ramadan, ya Syawal, ya dan bulan yang lainnya dijadikan sebagai satu kegiatan yang rutin setiap hari. Ya, kemudian semakin banyak baca, kalau kan terus dimaknani, dipahami artinya. Ada 3 atau 4 orang yang membaca Al-Quran. Namanya si A, si B, si C, dan si D. Ya. Si A itu baca Qurannya masih terpotong, namanya berudakan. Si B itu baca Qurannya lancar tapi tidak tahu artinya. Ya. Si C itu bacanya lancar, tahu artinya. Si D itu bacanya lancar, ya, tahu artinya dan mau mengamalkan. Maka si D itu lebih baik dibanding dengan A, B, dan C. Jadi saya katakan itu supaya kita meningkat. Ya, sekarang kita masih di level yang pertama. Kemudian kita pada level yang kedua. Sudah jangan merasa puas. Ya, harus ingat pada level yang ketiga dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita ini merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi harus punya semangat untuk semakin meningkatkan kedudukan di hadapan Allah. Saya sedang mengingatkan kembali bahwa yang namanya surga, Pak Bu, itu tidak cuma 4 tingkat, tetapi 100 tingkat. Nabi sabdakan wajatum mi'atu darajat. Ya, surga itu 100 tingkat, artinya tingkat Allah sudah begitu. Ya, nah, kalau kita selalu berusaha untuk meningkatkan makom kita, maka akan semakin besok lebih ingin diadakan di gator ketika kita masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi juga bersabda, ya, tentang sebagian orang yang ketika bacanya masih berutak ragu, boten sah isin, boten sah mau, boten putus asa. Nabi bersabda, walaupun yang Al-Quran walaupun tak mungkin, ya. Dan bagi orang-orang yang dia membaca Quran dalam keadaan terbata-bata, oleh jangan dan atasnya itu ada keberatan. Nek moco rumoso aku lahu ajron, maka baginya justru ada 2 pahala. Terus diterangkan yang pertama, pahala karena kesungguhan, ya, belajar Quran. Saya pun sudah kan tahu ya, itu diangel, diajari ngarap, burine tali, diajari buri ngapain tali, namanya kan sudah sepuh. Tetapi terus semangat, ya, insya Allah kan dapat pahala kesemangat. Dan yang adalah pahala dari apa yang dibaca. Di Bapak Ibu, bagi sebagian yang ketika membaca dalam keadaan terbatas, jangan putus asa. Ya, terus dibaca dan dibaca, insya Allah kita akan dimudah untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Kemudian dikatakan Allah juga katakan alladzi yaqra'ul Qur'ana wa mahirun, ya, orang-orang yang dia membaca dalam keadaan mahir, dalam keadaan pintar, ma'asurati al-kirami al-barati. Besok ketika di surga itu tempatnya bersama para makhluk-makhluk atau hamba yang mulia di hadapan Allah. Kalau nanti kita belajar terus, ya, kemudian kita akan semakin pandai, semakin lihai,
maka akan semakin meningkatkan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita cermati begitu Bapak Ibu, maka tidak akan sia-sia kita dalam belajar Al-Quran. Belajar Quran itu harus dimulai dari membaca, terus kemudian pemahaman dan kemudian diamalkan. Kalau kita mau untuk belajar dan mengajarkan, insya Allah akan semakin banyak dengan suatu kepahaman atau satu ilmu, ya. Dan sebaliknya, yang pangapunten, kalau kita tidak belajar Quran, itu ilmunya stagnan saja, ya. Tahunya cuma itu saja, tapi tidak ada perkembangan. Makanya pentingnya kita tolong ilmi. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang dia mau berkumpul di suatu masjid, kemudian mereka mau membaca, maka Allah akan berikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nabi bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sekelompok orang yang dia berkumpul di masjid Allah yang yatluna kitab Allah, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, dibacakan, diterangkan maknanya, tujuannya dan sebagainya, ya. Illa adalah alaihimu sakinatu, kecuali akan datang kepada suatu ketenangan. Contoh saja, orang itu kalau kena musibah kebanyakan seneng apa seneng? Kebanyakan apa? Seneng mergone napa? Ya mergone susah, Pak. Itu karena dia belum tahu fadilahnya musibah, terus diterangkan, dicolong lewat contohnya Nabi Ayub. Nah, dipari kira 18 tahun yang boleh. Kenapa? Karena ternyata musibah itu adalah proyeknya Allah kepada hamba, supaya hamba tadi bisa dinaikkan olehnya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang berdasarkan Bapak Ibu yang saya sampaikan nanti pada yang hisab, yang dibilang juga ada orang-orang yang ahlu musibah, orang yang ketika di dunia kena musibah, kemudian dihisab, terus diangkat di tempat yang tinggi, kemudian baru ahli sehat, ya. Orang-orang yang sehat ketika di dunia itu, ketika melihat orang-orang yang dulu kena musibah dianggap pada tempat yang tinggi, kemudian mereka iri, gitu. Kemudian mereka matur, ya Allah, kembalikan aku ke dunia berat musibah seperti dia, kalau perlu bahkan lebih berat lagi. Banyak Bapak Ibu, orang itu kalau belum tahu, gitu, dia akan tidak merasa ingat. Kalau sudah tahu akan merasa ingat tadi. Kemudian yang lainnya juga, bab rezeki ini yang jadi kadang-kadang jadi apa? Jadi permasalahan. Kalau wong niku, bapak kabeh niku rezeki niku pengen sensitif mau pengen sing kathah, Pak Bu. Sing kathah, kadang mau kathah banget. Ya. Nek kalau ya pilih sing kathah banget. Lah Bapak Ibu, Allah zat yang Maha Rahman dan Rahim itu memberikan ada yang banyak, ada yang sedikit. Untuk apa kok begitu? Boleh banyak semuanya, supaya orang itu saling membantu, ya. Menawi kabeh sugih kabeh, boten enten sing gelem nampa infak nanti waktu menjelang kiamat. Orang infak emas tuh gak ada yang menerima, emas boten gedung, tapi emas itu gak ada yang terima. Kenapa? Karena orang sudah banyak punya emas. Nanti kita Sungai Eufrat itu kalau daring di mana ada banyak emas-emas di situ. Jadi wonku boleh mana buatan untuk gram program, lah contoh saja. Jadi
kemudian warahmat, dan kemudian ditutupi dengan rahmat-rahmatnya Allah, sehingga orang ngaji itu seharusnya hatinya tambah tentrem, tambah dan sebagainya. Kemudian dan kemudian malaikat menangis dengan sayap-sayap sebagai bentuk sayapnya, ya. Dan kemudian Allah akan mengingatkan dia atau menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Itu Bapak malaikat. Jadi orang ngaji di masjid itu akan dipamerkan kepada para malaikat. Kalau itu kelebihan malah dibanding malah dalam hal ilmunya, ya. Kalau kita nggak punya maka nggak punya kelebihan. Makanya monggo kita usahakan masjid kita tuh kita usahakan minimal yang pada maghrib selama 7 malam, ya. Dari malam akad sampai kalau bisa ya ada pengajian terus, ya. Kalau bisa begitu. Kalau bisa lagi kemudian ditambah yang baca dan tadi, sehingga masjid akan menjadi hidup, ya. Jangan sampai masjid itu hanya digunakan untuk sholat jamaah. Kan kadang-kadang ompeng telu, gitu. Subuh belum utangi, luhur do kerja, gitu. Ada cuma maghrib dan isya, gitu. Itu namanya masjid yang kurang makmur. Makanya kita gunakan masjid minimal yang pertama untuk sholat jamaah 5 waktu, bukan 3 waktu. Terus digunakan untuk belajar ngaji Al-Quran, sehingga nanti akan semakin makmur. Ya, kemudian Nabi juga bersabda, ketika ada seorang yang berkata atau bertanya oleh Nabi, apa amal yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala? Terus Nabi menjawab bahwa yang itu adalah al-halu al-mutahiru, yaitu suatu amalan yang menunjukkan orang yang selalu membaca Al-Quran dari juz 1, 2, 3, ya, 2 sampai 3, kemudian ya lagi nomor 1 lagi, ya. Hanya perlu dibaca terus, sudah kata ulangi lagi dan sebagainya, ya. Jangan sampai kita berarti dalam membaca Al-Quran sebelum kita wafat. Makanya monggo raketan sering baru mau sampai kita harus setiap kali kita membaca Al-Quran. Saya jelaskan lagi, kalau kita sampaikan, kalau nggak bisa baca mushafnya, baca hafalannya. Apapun yang kita merasa bisa monggo untuk dibaca, terus dirutini. Ada ulama yang tentang masalah namanya wirid. Apa itu? Wirid itu adalah suatu amalan yang diistiqomai. Entah itu baca Quran, ya, dikir atau yang lain. Monggo kita beruntuk untuk wirid. Dan ada yang mengatakan bahwa itu orang yang tidak punya itu seperti kerang, kerang itu orang seperti kita orang yang tidak namanya seperti kerang. Makanya kita harus punya wirid, entah itu dikir, ya, dikir pagi, dikir monggo dilazimi, ya, atau tadi baca Al-Quran atau sholat, ya, monggo dilazimi. Sholat malam, sholat duha, ya, qobliyah, bahkan harus kita lazimi. Semakin banyak bahkan semakin banyak kita jadi penonton. Kemudian keluarga Allah, ya, kalau seandainya panjenengan didapuk jadi keluarga presiden, kita seneng apa seneng Pak Bu?
diakoni dadi keluargane Pak Presiden. Senenge nopo? Lah, pemerintah bagian Pak. Kan orang itu ada dari kalangan ada yang didakwa keluarganya Allah, bukan anak tapi keluarganya. Nabi bersabda, Inna ahlina minanas, sesungguhnya Allah itu punya ahli dari kalangan manusia. Terus sahabat-sahabat bertanya, siapa oleh Allah? Ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli-ahli Al-Quran. Orang yang dia bermulazamah dengan Al-Quran, dibaca, dipahami, diajarkan, diamalkan, dipelajari lagi. Dan ayat dan kemudian terus. Kemudian dan orang-orang yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala. Ada itu namanya ring satu, ring orang yang dekat dengan Allah. Sehingga kalau kita berusaha untuk banyak baca Quran, akan jadi ahlinya Allah. Orang yang jahat, kalau kita berdoa akan semakin dikabulkan, akan diberi perkara yang khusus kepada hal yang tadi, yang tidak kepada yang lainnya. Makanya kalau kita lihat contohnya Maryam itu adalah seorang yang rajin ibadah di mihrabnya. Kalau orang lain itu cari rezeki, orangnya dicari rezeki, rezekinya datang masuk ke mihrabnya tanpa ada usaha. Jadi kalau nanti kita menjadi Allah, bisa saja orang itu memberikan mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Golek duit kali digolek duit itu beda lebih waktu. Golek duit direwangi reposo entuk duit. Nek digolek tanggung digoleki duit mau malah itu. Makanya terus saja katakan rezeki itu ada dua. Yang pertama rezeki kasabiah, rezeki yang didapat dengan usaha. Yang kedua rezeki ghaibiyah, rezeki yang datang sendiri tanpa usaha. Nah, orang yang mendapatkan saya biasanya orang yang semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Ada yang berpendapat namanya makom. Makom yang pertama makom usaha. Kemudian kalau pengen jadi makom yang tidak usaha, maka perlu namanya apa? Ibadah tadi. Nek zaman boleh zaman debet. Kalau ibu mencuci atau mencuci, bahwa kali nombor semua data disikat, dikucak-kucak, terus proses kerja ini baik gampang. Lepo ke mesin cuci tutul ada karen apa tulan hampir rampung kita contoh itu. Dulu kita kerja siang jadi malam jadi siang, kemudian kita bisa saja suatu saat maka mudahan tinggal tunggu kemudian teko dewi-dewi. Ini sebagai contoh saja. Jadi kita Bapak Ibu, kalau semakin dekat dengan Allah, maka semakin mudahkan hidup kita dan sebaliknya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Anas bin Malik berkata, karena dalam Al-Quran ketika si Anas itu katakan jama'alahu, kemudian dia mengumpulkan dan kemudian mendoakan oleh Bapak Ibu nanti
Jadi siapapun menurut saya dengan kalau pas badi kata man Al-Quran itu semangat dikumpulkan terus didoakan dengan keberkahan Al-Quran. Ya, ada seorang nenek di Gresik usianya di atas 100. Ya, setiap malam itu bangunnya jam 11. Ya, kemudian ada namanya baskom. Isinya apa? Isinya kecil, Pak. Kecil atau namanya itu isinya saung itu. Kecil itu dipindahkan di baskom yang kosong satu persatu. Ya, dengan suatu namanya satu ya, membaca tasbih 5 kali. Beda satu. Ya, sampai subuh. Ya. Di satu kemudian mendoakan anaknya satu persatu dengan doa yang terbaik. Ini mudah dong. Ya, anaknya 8, perkalian itu tidak ada yang istilahnya semuanya soleh. Ya, sudah sepuh kemudian diberi harta anak yang kita juga begitu. Keluarga kita itu kita doakan, ya, lalu dikeluarkan satu persatu apa masalahnya, ya. Di anak itu kita ada satu persatu dengan masalah lagi. Oleh itu dengan berkahnya Quran insyaallah akan jadi yang lebih baik. Makanya monggo harus banyak belajar Al-Quran. Kemudian perhiasan Al-Quran, ya. Dulu saya lihat tuh setiap punya namanya perhiasan, dan hiasan adalah suara yang merdu. Kalau bisa baca Quran dengan suara yang merdu kalau bisa. Kemudian memang adalah perintah untuk mengiakan dengan suara yang merdu, tetapi jangan meninggalkan tajwidnya. Ngoyak lagu malah tajwid lagu, nah itu berarti kan tidak baik. Kalau bisa setelah kita belajar makhraj dan tajwid baru kemudian lagunya atau langgamnya. Jangan ngejar lagunya sing ketok krungu sampai ning jane sosok yo salah tadi. Jadi tinggalannya setelah belajar Quran kemudian dia dengan lafaz. Kemudian suatu saat nanti akan ada orang yang bertapir tidak lepas datang. Bukannya maksudnya Bapak Ibu, orang yang baca Quran tapi tidak paham. Ya, suatu saat Kiai Amat itu membahas tentang surat Al-Ma'un. Ya, terus mulai berkali-kali sampai ucap Mbah Yai itu kemarin sudah juga berkali-kali kok sekarang ya baca lagi. Terus Kiai berkata, kamu sudah punya anak apa belum? Berarti kamu belum paham. Jadi Bapak Ibu, monggo kita semuanya kalau saya baca kalau bisa ya konsekuen. Contohnya ya, ketika kita membaca surat Al-Ma'un, Aro'aitalladzi yukadzibu biddin, yang termasuk orang yang tidak percaya adalah orang yang dia mengenal pada anak yatim. Maka kita jangan mengenal pada anak yatim, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Wala yaqutu ala ta'amil miskin. Ketika kita orang kita punya namanya peduli, dan di nomor tapi enggak kepada orang muslim namanya tidak paham Al-Qurannya. Monggo kita semuanya setelah belajar membaca dan memahami kemudian kita amalkan membaca surat Al-Mutaffifin tentang orang yang curang. Tapi ketika jualan ya curang berarti kan tidak paham. Yang kami kita amalkan. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya diberi kemampuan ya untuk bisa belajar Quran, memahami, mengajarkan dengan
husnul khotimah. Demikian yang sesama semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal qadir dengan doa serius. Subhanallah wa bihamdika asyhadu